Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pengenalan pola akan membahas tentang data extraction and data visualization. Nah, apa itu data extraction? Ekstraksi data adalah tindakan atau proses mengambil data dari sumber data yang biasanya tidak terstruktur untuk pemrosesan data yang lebih lanjut atau penyimpanan data atau juga migrasi data. Nah, seringkali perusahaan mengekstrak data untuk memprosesnya lebih lanjut, memigrasikan data ke penyimpanan data seperti gudang data atau untuk menganalisisnya lebih lanjut. Nah, sumber data tidak terstruktur yang umum mencakup halaman web, email, dokumen, PDF, teks yang dipindai, laporan mainframe, file spool, iklan baris, dan sebagainya. Yang selanjutnya ini akan digunakan untuk prospek, penjualan, atau pemasaran. Nah, mengekstrak data dari sumber tidak terstruktur ini telah berkembang menjadi tantangan teknis yang bisa dibilang cukup besar, di mana ekstraksi data secara historis harus berurusan dengan perubahan dalam format perangkat keras. Sebagian besar ekstraksi data saat ini berkaitan dengan ekstraksi data dari sumber data yang tidak terstruktur. Proses ekstraksi data yang berkembang dari web ini juga disebut sebagai scraping web. Ekstraksi data adalah langkah pertama dalam proses penyerapan data yang disebut ETL, extract, transform, and load. Tujuan ETL ini adalah untuk menyiapkan data untuk analisis atau business intelligence. Nah, jenis data extraction terdiri dari update notification, incremental extraction, dan full extraction. Kita akan bahas satu persatu. Update notification. Cara termudah untuk mengekstrak data dari sumbernya adalah dengan membuat sistem tersebut mengeluarkan pemberitahuan atau notification ketika catatannya telah diubah. Nah, sebagian besar database menyiapkan mekanisme ini sehingga mereka bisa mendukung replikasi database, mengubah pengambilan data atau log biner, dan banyak aplikasi yang menyediakan webhook dan menawarkan fungsionalitas yang secara konseptual ini serupa. Selanjutnya, incremental extraction. Beberapa sumber data tidak bisa memberikan pemberitahuan bahwa pembaruan telah terjadi, tetapi dapat mengidentifikasi catatan mana yang telah dimodifikasi dan memberikan ekstrak dari catatan tersebut. Nah, selama langkah ETL berikutnya, kode ekstraksi data perlu mengidentifikasi dan menyebarkan perubahan. Salah satu kelemahan dari incremental extraction ini mungkin tidak dapat mendeteksi catatan yang dihapus dalam sumber data, karena tidak ada cara untuk melihat catatan yang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, full extraction. Nah, pertama kali mereplikasi sumber apapun, kita perlu melakukan ekstraksi secara penuh, dan beberapa sumber data tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi data yang telah diubah. Jadi, memuat ulang seluruh tabel mungkin satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan data dari sumber tersebut. Karena full extraction melibatkan volume transfer data yang tinggi, juga bisa membebani jaringan. Nah, selanjutnya proses data extraction. Yang pertama, kita melakukan ekstraksi data yang bersumber dari misalnya sosial media, e-commerce, dan beberapa aplikasi lainnya. Di dalam analytics warehouse, kita melakukan load dan transform. Nah, periksa perubahan struktur data, termasuk penambahan tabel dan kolom baru. Struktur data yang diubah harus ditangani secara terprogram. Ambil tabel dan bidang target dari catatan yang ditentukan oleh skema replikasi integrasi. Ekstrak data yang sesuai jika ada. Nah, data yang diekstrak ini dimuat ke tujuan yang berfungsi sebagai platform untuk pelaporan business intelligence, seperti Amazon Redshift, Microsoft Azure SQL, Snowflake, atau Google BigQuery. Nah, proses pemuatan harus spesifik ke tujuannya. Selanjutnya, data visualization. Visualisasi data ini merupakan representasi grafis dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta. Alat visualisasi data menyediakan cara yang dapat diakses untuk melihat dan memahami tren serta pola dalam data.
Dalam dunia big data, alat dan teknologi visualisasi data ini sangat penting untuk menganalisis informasi dalam jumlah yang besar dan membuat keputusan berdasarkan dengan data. Mengapa data visualization ini penting? Setiap bidang mendapat manfaat dari pemahaman data, dan begitu pula bidang pemerintahan, keuangan, pemasaran, sejarah, barang konsumen, industri jasa, pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Karena visualisasi sangat produktif, ini juga salah satu keterampilan profesional yang paling berguna untuk dikembangkan. Semakin baik Anda menyampaikan poin secara visual, baik di dashboard atau slide, semakin baik juga bisa memanfaatkan informasi itu. Visualisasi data berada tepat di tengah-tengah analisis dan penceritaan visual. Jenis umum dari data visualization itu biasanya ditampilkan dalam bentuk charts, kemudian tabel, grafik, maps atau peta, infografis, dan dashboard. Selanjutnya banyak sekali contoh yang lebih spesifik untuk memvisualisasikan data, yaitu menggunakan area chart, bar chart, box and whisker plots, bubble cloud, bullet graph, kartogram, circle, view, the distribution map, Gantt chart, heat map, highlight table, histogram, matrix, network, polar area, radial tree, scatter plot, stream graph, text tables, timeline, tree map, wedge stack graph, word cloud, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah contoh dalam memvisualisasikan data. Dengan menggunakan visualisasi seperti ini akan mempermudah analisis data kita setelah melakukan tahapan ekstraksi data. Selanjutnya untuk beberapa klaster, misalnya kita bisa melihat berdasarkan variabel tertentu. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh visualisasi data yang ditampilkan dalam bentuk maps. Nah, visualisasi data juga dapat ditampilkan dalam bentuk stream graph seperti ini. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.